Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, media Inggris soroti penampilan bintang Timnas. Vietnam prediksi STY bakal ubah susunan pemain. JIS resmi debut bersama Timnas. Tak hanya jenguk pemain, STY pujuk pelatih Eropa demi Timnas. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Kabar menarik datang dari pemain Timnas Indonesia Elkan Bagot yang kembali tampil apik saat memperkuat klubnya Bristol Rovers dalam lanjutan Liga Inggris musim ini. Pada pertandingan pekan ke-35 League One Sabtu lalu, Elkan dipercaya turun sebagai starter saat Bristol Rovers bertandang ke markas Leyton Orient. Bertanding di Brisbane, Elkan Bagot dipilih pelatihnya sebagai center back. Menghadapi gempuran tuan rumah, Elkan Bagot berhasil menjaga pertahanan timnya dan membawa Bristol Rovers tak kebobolan sepanjang babak pertama dan unggul 1 gol melalui sentekan Chris Martin. Lalu pada babak kedua, Bristol Rovers terpaksa harus bermain dengan 10 pemain saja. Namun beruntung keterangan Elkan Bagot dan kolega membuat gawang tim tamu tak kebobolan hingga peluit panjang berbunyi. Dengan modal apik bersama Bristol Rovers, sosok Elkan Bagot diprediksi bakal bisa membantu Timnas Indonesia raih hasil positif saat bertemu Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Bintang Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand turut bermain dalam laga teranyar KMS Cadense di lanjutan Liga Belgia musim ini minggu kemarin. Bertanding menghadapi RSCA Futures pada pekan ke-24 Challenger Pro League, skuad KMS Cadense tanpa kesulitan mampu meraih kemenangan. Dalam laga yang berlangsung di Burgminster van de Wiel Stadion itu, KMS Cadense menang telak 4-1 atas sang tamunya. Di laga itu, Marcelino Ferdinand mendapat kesempatan tampil dengan masuk menggantikan Gerard van Lanschoot. Tambahan 3 poin membuat Marcelino Ferdinand dan KMS Cadense kokoh di puncak klasemen Challenger Pro League Liga Belgia dengan raihan 46 poin. Dengan menyisakan 6 pertandingan sisa, peluang KMS Cadense untuk mengakhiri musim sebagai juara dan promosi ke kasta teratas Liga Belgia sangat terbuka lebar. Zahra Musdalifah atau yang akrab dipanggil dengan Zahmus baru saja mencetak sejarah di W-League Women. Pemain andalan Timnas Indonesia Putri ini tercatat sebagai pemain wanita Indonesia pertama yang bermain di W-League Women. Sejarah ini dicetak setelah Zahmus yang berhasil debut di laga Cerezo Osaka Ladies versus Mainavi Sandai Ladies yang diadakan pada hari Sabtu lalu. Pada laga debutnya, Zahmus masuk sebagai pemain pengganti di menit ke-71 menggantikan Asaki Wada. Sayangnya di laga ini, Cerezo Osaka Ladies harus menelan kekalahan dengan skor 2-1. Sehingga dengan raihan ini, maka posisi Cerezo Ladies tertahan di klasemen ke-7 W-League Women. Usai tampil apik dan membantu Bristol Rovers raih kemenangan, penampilan Elkan Bagot mendapat sorotan dari media lokal Inggris. Salah satunya adalah bristolpost.co.uk yang memberikan ulasan terhadap performa para penggawa Bristol Rovers di laga kontra Leyton Orient. Menurut laman tersebut, Elkan Bagot menunjukkan penampilan terbaiknya selama berseragam Bristol Rovers. Baik Timnas Indonesia itu dipuji lantaran mampu tenang sepanjang laga serta memenangi banyak duel dengan pemain lawan. Lebih lanjut, mereka juga mengungkap bahwa pemain berusia 21 tahun itu tampak tenang dalam menguasai bola, memenangkan banyak duel dan berkontribusi besar dalam clean sheet. Selain itu, mereka menilai Elkan pantas mempertahankan tempatnya setelah akhir pekan lalu juga tampil apik ketika melawan Northampton Town. Polemik pemanggilan pemain klub Liga 1 guna perkuat Timnas Indonesia U23 membuat nama Jack Brown berpeluang dipanggil skuad Garuda Muda. Pasca mengalami cedera panjang, kini Jack Brown kembali menjadi andalan Persita Tangerang di Liga 1 musim ini. Pada 2020 lalu, Jack Brown sempat dipanggil Sintayong memperkuat Timnas Indonesia U19 untuk persiapan Piala Dunia U20. Sayangnya, Jack Brown gagal mentas di ajang tersebut karena Piala Dunia U20 batal digelar di Indonesia. Sehingga kini Sintayong berkesempatan memanggil kembali sang pemain, tentunya sebagai salah satu senjata di Piala Asia U23 2024. Diketahui Jack Brown mampu ditempatkan sebagai striker maupun winger sesuai kebutuhan Sintayong.
Menarik dinanti apakah STY bakal kembali memanggil sang pemain untuk perkuat skuad Garuda Muda? Dalam dua pertemuan yang akan terjadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 21 Maret dan di Maidi National Stadium pada tanggal 26 Maret membuat kedua tim berjuang keras. Laga ini sangat penting bagi kedua belah pihak sebab kedua tim memiliki ambisi kuat untuk memenangkan pertandingan ini. Mengingat pentingnya pertandingan ini, kedua tim diprediksi akan mengeluarkan skuad terkuatnya. Bahkan salah satu media Vietnam The Tau 24/7 berpendapat bahwa timnas Indonesia akan bermain lebih tangguh dari pertandingan sebelumnya. Menurut media itu, Sintayong diperkirakan akan menampilkan pemain-pemain dengan kinerja terbaik untuk menghadapi Vietnam dalam pertandingan kualifikasi mendatang. Prediksi dari media Vietnam tersebut menunjukkan adanya perubahan dalam susunan pemain timnas Indonesia termasuk kiper, barisan pertahanan, dan gelandang dengan menerapkan formasi 3-4-3. Apalagi saat ini Sintayong dikabarkan sedang berada di Belanda untuk mencari talenta baru dan memantau pemain timnas Indonesia yang bermain di negara tersebut. Jelang laga di depan, Sintayong jelas membutuhkan para pemain abroad yang saat ini bermain di luar negeri untuk tampil di ajang tersebut. Salah satunya adalah Marcelino Ferdinand yang bermain di Liga Belgia bersama KMSK Deinze. Pelatih 53 tahun itu sepertinya sangat serius untuk membawa Marcelino Ferdinand ke skuad Garuda Muda. Bahkan ia kedapatan bertemu langsung dengan CEO Deinze beberapa waktu lalu. Belum diketahui pasti apa yang menjadi agenda dalam pertemuan tersebut, namun kemungkinan besar Sintayong datang langsung untuk meminta izin agar Deinze mau melepas Marcelino Ferdinand ke timnas Indonesia U23. Apalagi pada ajang Piala Asia U23 ini, skuad Garuda Muda memiliki target tinggi yakni tembus babak 8 besar. Belakangan ini mencuat kabar untuk kembali melakukan naturalisasi pemain di sektor penyerangan timnas Indonesia. Kali ini sosoknya bukan dari Belanda, melainkan dari Sint Maarten yakni Giovanni Amat Karijo yang diketahui pemain berdarah keturunan Indonesia. Sosoknya memiliki darah Indonesia berasal dari sang nenek yang merupakan orang Jawa. Dirinya diketahui kini berkiprah di Liga Swedia bersama klub GAIS. Jika Giovanni Amat Karijo berhasil dinaturalisasi kelak, maka muncul peluang posisi Harald Strik dan Jakob Sayuri bakal tak aman lagi. Sebab walau baru berusia 24 tahun, Giovanni memiliki pengalaman yang cukup memukau. Ia tercatat pernah membela klub Eredivisie, Liga 3 dan Liga 2 Swedia, dan Östersund yang mentas di divisi pertama Kroasia. Lalu ia juga dikenal sangat lincah dan sangat eksplosif di lini serang. Gaya mainnya yang menusuk dari segala sisi membuat pergerakan Giovanni Amat Karijo sulit untuk ditebak lawan. Dengan berbagai pengalaman dan kelebihannya, tentu saja jasanya akan sangat berguna jika ia dinaturalisasi timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, JIZ telah merampungkan semua proses naturalisasi pada akhir 2023 lalu. Pemain yang lahir di Mierlo, Belanda ini juga sudah menjalani sumpah sebagai WNI. Sehingga ia pun sudah tersedia untuk membela timnas Indonesia. Agenda terdekat timnas Indonesia adalah dua laga lawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 21 dan 26 Maret yang akan datang. Nama JIZ pun dipastikan masuk dalam daftar skuad timnas Indonesia untuk dua laga lawan timnas Vietnam nanti. Jika dimainkan pada laga tersebut, pemain 23 tahun itu akan mencatatkan debut pertamanya bersama skuad Garuda. Sementara itu, Ketua BTN Sumarji memastikan bahwa komposisi pemain pilihan Sintayong tidak akan jauh berbeda jika dibanding dengan Piala Asia 2023 lalu. Jadi, nama-nama populer seperti Ivar Jenner, Justin Hubner, Marcelino Ferdinand, dan Harald Strik diprediksi bakal tetap mendapat panggilan ke timnas Indonesia.